Dan berbicara tentang hak kesulungan, Anda harus melihat di dalam terang firman, supaya kita tidak kebablasan. Tidak menjadi seorang yang over. Tetapilah seorang yang rendah hati, seorang yang waspada, seorang yang memiliki sebuah kesadaran sesudah disadarkan dan dibangunkan oleh khotbah-khotbah ketujuh guru. Amin. Lihat Esau lagi. Di Kejadian 25 ayat 33, Esau memandang rendah hak kesulungan. Memandang rendah hak kesulungan berarti memandang ringan firman Tuhan. Memandang ringan khotbah demi khotbah. Sedangkan Nabi sudah berkata bahwa melalui khotbah demi khotbah dan pengajaran, domba-dombaku mengenali suara gembalanya. Dengan cara apa seseorang memandang rendah khotbah? Sikapmu, bagaimana Anda menyela firman Tuhan, dan kemudian bagaimana Anda menerima firman itu dalam hatimu, dan bagaimana Anda menindaklanjuti firman khotbah yang sudah Anda dengar, yang dicampur dengan iman. Dan iman percaya. Imanlah pewahyuan, Anda harus percaya dengan apa yang Anda dengar. Amin. Namun tidak cukup Anda dengar, tapi Anda harus menjadi pelaku firman. Iman harus terlihat di dalam perbuatan dan pekerjaan. Dan Alkitab sudah mengajarkan bahwa Bapa Tuhan sudah menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yaitu adalah membagikan hidup kekal. Dan siapa yang bisa memperoleh hidup kekal? Hanya yang sulung. Yang tidak memandang rendah hak kesulungan. Yang menginginkan hak kesulungan. Menginginkan firman lebih daripada orang-orang yang lain. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Maka Anda akan bisa mendapatkan manfaat dari hak kesulungan tersebut. Dengan cara itulah Esau memandang rendah. Amin. Memandang rendah akan kedalaman firman. Sesudah Nabi tiada. Di mana Roh Kudus mempelai wanita melalui pelayanan 5 jawatan untuk kesempurnaan orang-orang kudus, membawa pesan ini kepada Alkitab. Amin. Kalau Anda melihat pelayanan Brother Branham sudah meninggalkan 1.200 khotbah. Pesan, itulah pesan. Dan apa yang dia sampaikan terserak di dalam 1.200 khotbah tersebut. Amin. Dan seringkali dia mengatakan, masih banyak halaman yang saya tinggalkan. Tapi dia tahu, jika roh kebenaran datang, maka ia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ialah seorang yang akan mengumpulkan bagian-bagian jigsaw puzzle di dalam 1.200 khotbah itu untuk disatukan sedemikian rupa dan menghasilkan Kristus dan mempelai wanitanya. Haleluya. Bukan Kristus dan denominasi organisasi. Ada amin? Tetapi menghasilkan Yakub yang menjadi pangeran. Anda melihat dirimu di situ. Anda melihat dirimu melambai kepada Esther dan dia kemudian melambai juga. Amin. Mulialah nama Tuhan. Oh, glory, haleluya. Amin. Jadi, memandang rendah Esau seharusnya seorang yang sudah memegang hak kesulungan. Tapi dia memandang rendah. Jangan mentang-mentang sudah lama dalam pesan maka Anda aman. Lamamu Anda di pesan tidak menjadi jaminan atau sebuah pembuktian bahwa Anda sudah memegang hak kesulungan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, bagi yang sudah lama, seharusnya kamu menjadi pengajar. Tapi yang kamu butuhkan masih susu. Manusia religius. Manusia yang duniawi. Amin. Manusia yang tidak mengerti untuk menilai, menguji roh-roh. Manusia yang
mudah sekali terombang-ambing oleh info-info yang dari luar. Haleluya. Manusia-manusia yang sudah lama tapi tidak mengerti betul akan kedalaman firman Tuhan. Haleluya. Amin. Manusia-manusia yang tidak memiliki kerinduan yang sangat untuk mengerti akan misteri yang tersingkap. 7 zaman gereja, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka, ke-7 guru, 7. Yang artinya adalah selesai. Oh, mulialah nama Tuhan. Amin. Ketika ada saudaramu yang bisa menerangkan yang lebih baik, tapi Anda tidak mau untuk bertanya kepada saudaramu. Haleluya. Sedangkan kemampuan yang didapatkan saudaramu bukan datang dari dirinya sendiri, tapi oleh Roh Kudus. Amin. Maka jika ada seorang yang haus dan lapar, Roh Kudus yang sama akan datang kepada dia. Kau ingin tahu? Aku lihat hatimu ingin tahu lebih lagi. Seperti Nathanael yang berusaha untuk ingin tahu kejelasan tentang janji tampilnya Mesias. Dia studi, dia belajar. Amin. Sehingga Roh Kudus memimpin Filipus untuk datang kepada Nathanael. Nathanael, my brother, aku udah ketemu dengan Mesias. Maksudmu, ada yang baik dari Nazaret? Udahlah, datang dan lihatlah. Tuhan tahu hatinya Nathanael. Seorang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Sehingga ketika dia bertemu dengan Mesias, Anda tahu ceritanya. Hanya karena aku mengucapkan itu engkau percaya, Nathanael. Inilah Israel yang sejati. Tidak ada kesalahan pada dirinya. Maka aku akan menyatakan kepadamu hal-hal yang lebih tinggi lagi. Haleluya. Apakah hal-hal yang lebih tinggi, hal-hal yang lebih dalam? Itulah terang demi terang menyusul, terang demi terang menyusul. Sehingga Anda disucikan, Anda dipersiapkan layak bagi kedatangan Tuhan. Haleluya. Engkau ingin tahu hambaku, engkau ingin tahu anakku? Tanya sama saudaraku itu. Dia bisa menerangkan kepadamu apa yang kau inginkan. Karena aku sudah berbicara kepada dia. Karena aku sudah mewahyukan yang mendalam kepada dia. Tanya sama dia. Kebanyakan orang tidak demikian. Aku mau langsung suara Tuhan. Hey brother. Tidakkah tradisi Pentakosta juga seperti itu? Amin. Contoh, seandainya gereja merek A lebih punya pewahyuan daripada yang B, kepada siapa seharusnya B belajar supaya mendapatkan pewahyuan pengertian yang lebih baik? Ya sama yang A lah. Gampangnya seperti itu, karena A pun tidak mendapatkan dari dirinya sendiri, tapi dari pewahyuan Roh. Akui Roh Kudus. Amin. Kenali Kristus di dalam diri saudara dan saudarimu. Haleluya. Itulah sebabnya di dalam hal-hal yang kecil, dalam hal memasak, dalam hal bertukang, dalam hal pelayanan musik, dalam berbagai macam pelayanan di gereja, Anda tidak bisa merasa lebih baik dari semuanya atau merasa lebih jago dari semuanya, karena masing-masing bagian memiliki porsi untuk saling melengkapi. Amin. Anda berbicara tentang regenerasi, supaya generasi yang lama akan menghasilkan generasi yang baru, dan diharapkan generasi yang baru akan menjadi lebih baik dari yang lama, minimal sama. Kan begitu kan? Maka kepada siapa generasi baru akan belajar? Ya yang lama lah. Jangan yang baru kemudian, aku mau langsung Tuhan yang turun. Oh, ngimpi Anda. Dari mana Timotius memperoleh pewahyuan akan firman Mesias? Dari gurunya, Rasul Paulus. Dari mana Polikarpus memperoleh pewahyuan akan Mesias? Dari gurunya, Rasul Yohanes. Lantas dari mana Ireneus memperoleh pewahyuan akan Kristus? Dari gurunya, siapa itu? Muridnya Yohanes. Siapa itu? Polikarpus. Haleluya. Ketika Tuhan kirimkan Rasul Paulus, utusan yang pertama, dan kemudian dia selesai pelayanannya di bumi, maka dia tinggalkan Roh Kudus kepada Ireneus. Ada amin? Begitu Ireneus diambil, dia tinggalkan kepada Martin. Begitu seterusnya sampai kepada Branham.
Dan sekarang Branham, Paulus dan semua utusan ada di dimensi yang keenam, menantikan kebangkitan. Tapi sekarang ada mempelai wanita yang masih hidup. Haleluya. Keturunan yang terakhir yang sedang menantikan pengubahan. Kepada siapa yang terakhir yang hidup belajar? Kepada pendahulunya. Dari mana Yakub belajar? Tentang malaikat, tentang Melkisedek, tentang hal-hal yang supranatural. Dari Abraham dan Ishak. Masih 15 tahun dia berjumpa dengan kakeknya, dengan grandpanya. Haleluya. Dan ketika ia belajar mendengar dan dia simpan dalam hati dan dia percaya, suatu hari kelak malaikat yang sama kepada Abraham, malaikat yang sama melawat Ishak, malaikat yang sama datang kepada Yakub. Haleluya. Anda bisa bayangkan kalau Yakub merasa pintar sendiri. Aku taunya kakekku nabi, aku tahu ayahku nabi, tapi biarlah lawatan Tuhan langsung datang padaku. Anda tidak akan mendapat apa-apa Yakub. Anda tidak lebih baik dari Esau. Amin. Mengerti yang saya maksudnya? Esau memandang rendah hak kesulungan. Mentang-mentang dia yang pertama, mentang-mentang dia sudah diberkati Tuhan. Amin. Gerejanya besar, pelayanannya besar dan lain sebagainya. Anda diberkati sebagai orang percaya dalam pesan dan semakin diberkati. Mentang-mentang Anda diberkati, mentang-mentang Anda sudah cukup lama dalam pesan, kemudian Anda sudah langsung mengklaim hak kesulungan ada padaku. Nanti dulu my brother. Anak terpilih ditentukan